Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita beribadah pada Tuhan Yesus. Baik juga yang mengikuti pada pagi hari ini. Kiranya kita mengundang hadirat Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Mari sekarang kita sama wakil berdiri. Kita dengan pujian yang katakan bertirusan rindu akan sungguh.
Biar Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami yang melayani pada pagi hari ini. Kami rindu minyak-Mu yang baru senantiasa memperbarui setiap kami. Maka setiap kami yang datang bersama memuji dan memuliakan Engkau, kami boleh diperbarui oleh Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara kekasih. Kita masih tetap berdiri memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian yang mengatakan besar dan perkasa Allah. Udara dingin, kita tidak memikirkan ada roh-roh yang tidak baik, tetapi dengan puji-pujian ada kuasa yang besar yang dapat dengan sakit penyakit akan sembuh. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Amin. Besar dan dahsyat Dia. Oh haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia.
menjalankan korban persembahan, sambil kita naikkan pujian yang mengatakan hati sebagai hamba.
Untuk
untuk membuat kita tidur enak di rumah sebetulnya ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita baik ya, masih diberi kita waktu, masih digerakkan langkah kaki kita. Bersama-sama kita boleh belajar terus kebenaran firman Tuhan. Saya tahu bukan buat hebat saya bersyukur kalau Tuhan masih percayakan. Dan saat ini sepertinya mungkin sudah kita dari awal bulan, dari awal minggu pertama kita membahas tentang bagaimana kita berjaga ya. Dan saya pun mengambil tema yang sama, berjagalah senantiasa. Dan kalau saya mendengar Bapak Wakil Gembala 2 minggu yang lalu menyampaikan firman, saya dalam hati, loh kok Tuhan ini mirip-mirip dengan apa yang sudah saya siapkan. Nggak janji ya Tuhan, ini bagaimana dong? Selesai ibadah saya pulang, saya mikir, saya tanya Tuhan, ini saya perlu ganti apa enggak sih? Gitu kan. Tapi hati kecil saya berbicara, tidak perlu. Karena setiap kebenaran firman itu datangnya dari Tuhan. Karena kita mau belajar dan terus belajar, ya kan? Tidak ada yang sempurna, tapi ya kita tetap percaya kita mau berjalan bersama Tuhan menuju kesempurnaan. Ya, puji nama Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa tema kita berbicara tentang berjaga, ya. Lalu mengapa sih kita harus berjaga senantiasa, saudara? Karena jelas ya, firman Tuhan yang mengatakannya di dalam kitab Markus 14 ayat yang ke-38. Lihat yang sudah tidak asing lagi, saya pun mungkin sudah berapa kali seingat saya menyampaikan ayat ini, tapi nggak apa-apa ya, itu yang Tuhan mau supaya terus melekat di pikiran kita, di hati kita. Ya, Markus 14 ayat yang ke-38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji nama Tuhan. Iya, ini firman Tuhan mengingatkan kita ya. Kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena memang daging kita itu sangat lemah. Walaupun kita tahu ada roh di dalam kita yang Tuhan berikan, mestinya roh itu penurut, tunduk, takluk. Tapi daging kita yang seringkali berontak, ya. Ketika kita menghadapi satu problem, ya, bagaimana kita di situ berperang melawan daging kita, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau di sini Tuhan itu kan luar biasa ya. Berapa ribu tahun yang lalu loh, Dia katakan ini melalui tulisan ya, yang kita bisa baca sekarang ini dari Alkitab yang bentuknya zaman dulu dibilangnya itu ditulisnya di kulit, di daun, sampai diperbaharui terus seiring dengan majunya teknologi. Sampai sekarang kita nggak usah pusing lagi bahwa Alkitab bentuk buku ya, ribet, sampai ada yang seperti ini. Tuhan kasih ya kan, Tuhan izinkan kita melewati itu semua ya. Tetapi firman-Nya tetap sama, ribuan tahun yang lalu sampai saat ini, bahkan sampai akan datang, ini tetap firman Tuhan, ya kan? Nah, bayangkan saudara, Dia katakan di sini berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Artinya apa? Tuhan itu tahu banget siapa kita ini manusia. Manusia yang diciptakannya pertama kali Adam dan Hawa. Dia begitu mengasihi mereka, semua diberikan kepada mereka. Oh akhirnya jatuh juga, ya kan? Tetapi apakah Tuhan lalu begitu saja melemparkan mereka, udahlah binasa seperti apa yang dikatakannya? Ketika kamu makan buah ini, kamu mati. Tidak seperti itu juga, ya kan? Tuhan berpikir keras bagaimana supaya yang diciptakannya ini tetap ada. Lalu Dia mengambil inisiatif dengan cara Dia harus lahir kembali ke dunia
menjelma menjadi manusia, mengajar tentang kebenaran selama 33 tahun hidupnya kalau tidak salah ya. Dari umur sekitar 9-10 tahun dia sudah mulai menyampaikan kebenaran di bait Allah, ya kan? Sampai pada akhirnya dia harus mati di kayu salib. Itu bukti pengorbanan Tuhan, bukti kasih Tuhan untuk setiap kita umat manusia. Tapi zaman itu sudah berlalu. Zaman sekarang hidup kita sesuai dengan keadaan zaman yang kita hadapi saat ini. Tuhan juga mengasihi kita. Kita tahu masing-masing bahwa kita ini bukan manusia yang tanpa dosa. Ya kan, kalau sering kita dengar dosa asal kita ya dari Adam dan Hawa itu, ya kan? Jadi Tuhan itu tahu persis kalau kita ini manusia gampang sekali jatuh, ya, terpeleset, ya, dengan keadaan situasi yang ada saat ini. Lalu apa sih yang bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, saudara? Hal simpel yang sering kita hadapi, kita nggak usah bicara yang lain lah. Yang sehari-hari yang sering kita hadapi, saudara, apa? Ya, tidak jauh-jauh. Masalah mungkin di tengah problem kehidupan yang kita hadapi, persoalan masalah datang mungkin silih berganti, ya kan? Sejak kita menghadapi COVID-19 masuk ke negeri kita, ya, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami ekonomi yang mundur, yang stuck, bahkan yang bangkrut banyak, saudara. Tapi puji Tuhan, kalau kita masih Tuhan berikan, walaupun tidak seperti sebelum kejadian COVID, kita belajar mengucap syukur karena Tuhan tetap baik di hidup kita, ya saudara. Ketika problem itu datang, saudara, bagaimana sikap kita menghadapi problem yang ada, saudara? Apakah kita tetap kuat berpegang teguh kepada janji-janji firman Tuhan yang kita tahu selama ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara? Apakah kita berpegang kepada itu, ataukah kita sibuk di luar sana? Di sini tidak ada. Saya percaya. Apakah sibuk kita mencari jalan keluar sendiri yang akan membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, kita jatuh ke dalam dosa? Mungkin di luar sana orang saking udah pusing mumet nggak tahu apa, dia lari ke Gunung Kawi mungkin, ya kan, supaya minta datang rezeki. Ya bisa kan seperti itu. Apakah itu hal yang benar di hadapan Tuhan? Tentu bagi kita orang percaya itu bukan hal yang benar, ya. Lalu apalagi yang bisa membuat kita jatuh ketika kita masuk ke dalam masa-masa pencobaan saat ini? Mungkin kita lelah. Aduh Tuhan, udah capek deh, udah tiap hari doa penunggi 7 kali mungkin gitu kan. Tapi kok masih begini aja sih? Gitu. Udahlah capek lah Tuhan lah. Udah nggak bisa berdoa lagi, udah kita nggak bisa beribadah lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah bengong aja duduk diam. Hati-hati saudara, itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jangan biarkan pencobaan itu membuat kita jatuh, saudara. Kalau Tuhan izinkan datang persoalan, pencobaan, masalah, yuk kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu adalah yang tepat, yang Tuhan mau. Kita berjaga-jaga dengan apa? Dengan terus mengingat firman Tuhan, dengan terus berdoa kepada Tuhan, dengan terus kita membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, saya tidak percaya pasti ada di antara yang kita baca sekian banyak ayat, pasal, ada satu yang tak di hati kita, saudara, menjadi jawaban atas persoalan kita, saudara. Percayalah, itu hal yang simpel yang sering kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita tidak kuat, kita bisa jatuh, saudara. Dengan cara kita melupakan Tuhan, itu sudah kita jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang-orang percaya, kita bukan harus stuck, tapi kita harus semakin giat mencari Tuhan. Karena situasi sekarang ini tidak mungkin kita terus beribadah begini dan begitu. Carilah itu melalui pribadi kita di hadapan Tuhan. Baca itu firman Tuhan berkali-kali setiap hari, saudara. Ketika kita datang
kepada Tuhan, dikasih Tuhan kita menangis. Masa sih Tuhan gak lihat? Seperti kita aja kalau kita punya anak datang merengek terus minta sesuatu, sekali kita enggak, 2 kali enggak, 3 kali, 4 kali dia datang sambil merengek-rengek. Apakah tega hati kita? Begitulah Tuhan kita, saudara. Ketika kita terus menangis di kaki dia dengan sungguh-sungguh kita datangin, mengakui Tuhan aku perlu, aku nggak tahu harus ngapain Tuhan, tapi tolong Tuhan buka jalan, aku percaya Tuhan sanggup. Selesai kita berdoa, pasti ada kelegaan, saudara. Dan tanpa kita sadari sebetulnya ada jalan keluar, saudara. Di dalam usaha kami, benar-benar saya katakan itu terjun bebas, saudara. Sempat pulih beberapa bulan yang lalu baru, ya pulihnya pun belum sepenuhnya pulih. Mungkin itu sekitar 2-3 bulan. Begitu menjelang akhir tahun, awal-awal biasa lagi kan, mandek sepertinya itu lagi. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, aku tetap percaya Engkau tidak biarkan kami. Saudara, satu kali saya saya lihat suami saya pulang kusut, saya nggak berani tegur, saya cuma dalam hati saya merasa gitu kan, Tuhan, tolong dong. Biasanya kan ada pembayaran transferan dari pembeli gitu ya ke rekening mandiri saya. Kalau saya mau jujur, saya katakan rekening mandiri itu cuma buat mampir, saudara, dan sudah cukup mungkin sebulan 2 bulan itu kosong, saudara. Ketika saya lihat dia pulang, mukanya kusut, sementara saya juga butuh, saya mau ngomong, saya gak berani. Saya cuma bilang, Tuhan, tolong dong Bapak, kirim dong secukupnya apa yang menjadi keperluan di rekening mandiri itu. Tahu nggak, saudara? Nggak lama, besoknya benar masuk rekening, saudara. Saya bisa pakai untuk membayar ini dan apa yang saya butuhkan, saudara. Tuhan kita luar biasa. Saya bicara begini bukan karena saya dalam keadaan diberkati, saudara, tapi saya tetap percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, sanggup menolong kita, saudara. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam pencobaan yang membuat kita jatuh, saudara. Tetapi ya kita terus berjaga dan berdoa, saudara, karena kita percaya doa kita tidak pernah sia-sia doa kita, saudara. Lalu hal apa lagi, saudara, di dunia ini yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dari pencobaan Tuhan izinkan kita hadapi, saudara? Persoalan masalah yang pertama kita hadapi mungkin di tengah-tengah usaha, pekerjaan dan segala macam, saudara. Lalu yang kedua, apa yang dapat membuat kita jatuh, saudara? Kesenangan dunia, saudara. Di tengah situasi yang seperti ini pun yang namanya kesenangan di dalam ini masih dicari orang, saudara. Benar banget. Karena pusing, karena stres, cari hiburan di luar, coba aja deh, orang bilang bisa lagi bikin saya happy. Walaupun hanya untuk sesaat, tapi masih banyak orang yang dibodohi, jatuh ke dalam pencobaan yang demikian, saudara. Tapi biarlah kita anak Tuhan, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Anak-anak muda, jangan jatuh ke dalam pencobaan dosa, lakukan seks bebas sebelum nikah, jangan. Tetapi biarlah kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Kesenangan dunia hanya sesaat, penderitaannya bisa jadi seumur hidup, saudara. Tetapi kalau kita bisa melewati persoalan kita apapun itu bersama dengan Tuhan, itu kekal adanya, abadi selamanya untuk kita, damai sejahtera untuk kita, saudara. Apalagi kesenangan dunia ini, saudara, banyak sekali yang menjanjikan sepertinya kebahagiaan, tapi hanya untuk sesaat. Banyak di luar sana pernikahan, kawin cerai, mau artis, mau orang biasa, termasuk anak Tuhan sekalipun banyak itu terjadi, saudara. Alasan yang sangat klise.
udah gak cocok. Saya pernah mendapatkan satu pertanyaan begini saudara, saya lupa, udah cukup lama juga ya. Ada yang tanya sama saya begini, dia bilang gini, kalau di Kristen itu orang diberkati di gereja, didoakan, boleh nggak sih cerai? Waduh, jujur saudara, saya sempat bingung juga untuk menjawab gitu kan. Duh, gimana ini ya Tuhan? Tapi sambil ngobrol dengan orang itu, saya berdoa dalam hati, Tuhan kasih saya hikmat dong untuk menjawab. Saya cuma bilang begini, yang saya tahu ketika orang menikah diberkati di gereja, itu mereka didoakan, ada ayat yang disebut di sana. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut. Nah, udah itu aja yang dipegang. Saya ditanya lagi saudara, loh, bukannya katanya ada lagi ayat tentang kalau yang berzina boleh? Iya, ada ayat itu saya tahu. Dan Ahok mungkin pakai itu, saya bilang begitu. Tapi kalau untuk saya nggak mau pusing dengan ayat itu. Yang saya tahu, ketika orang diberkati gereja, firman Tuhan yang itu, ya udah itu aja yang dipegang, jangan yang lain. Ketika saya jawab itu, orang itu cuma bilang, oh gitu ya. Ya, yang saya tahu seperti itu, saya bilang. Jadi kadang-kadang kita ini manusia kan kita suka lupa, kita nggak sadar. Seringkali keegoisan kita mungkin membuat kita lupa ya. Tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa mengasihi kita. Jangan biarkan kita masuk jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam dosa yang membuat kita tersesat. Tuhan mengasihi kita saudara. Apalagi kesenangan dunia saudara. Banyak di luar sana karena lihat di rumah istri mungkin sudah nggak perhatian, suami mungkin nggak perhatian, kayak udah kurang, cari di luar sana teman tapi mesra. PKM itu ya istilahnya zaman berapa tahun yang lalu gitu kan. Itu sifatnya apa? Kesenangan dunia, sesaat punya kan. Kayaknya berada di samping orang itu, ketika saya ngobrol sama dia, kok kayaknya saya happy ya gitu kan. Kalau di rumah kok saya kusut ya. Tipuan iblis untuk membuat kita jatuh. Iblis selalu licik dengan tipuannya, dan kita kadang-kadang bodoh, terpedaya, tertipu oleh si iblis. Sepertinya seolah-olah dia ya yang di dalam ini kok kayaknya tiap hari bikin gue kesel aja ya, kayak bikin bodoh aja tiap hari gitu kan, kan marah aja, gue dicuekin lah, bla bla bla. Saya 2 bulan lagi, bulan Maret, sama suami saya pernikahan. Apa ya? Ingat gak nih? Yang keberapa? 28 tahun ya kalau nggak salah saya ya, kalau nggak salah coba dihitung. Ya 28 tahun sudah. Kalau mungkin saya sekarang ini tidak di dalam Tuhan ya, belum di dalam Tuhan, nggak tahu nasibnya rumah tangga kami seperti apa saudara. Percaya nih, 28 zaman kan 28 tahun ya, bukan tahun pertama masih manis lah itu ya, tahun kedua masih, punya anak dua udah mulai ribut kadang-kadang gara-gara anak, punya lagi, nambah lagi, ya. Belum lagi gangguan dari keluarga, dari sana sini apa segala macam saudara. Kalau nggak di dalam Tuhan, bubar. Kalau masih pegang ego masing-masing, nggak ada yang mau ngalah, bubar saudara. Saya mau bilang bener, cuma puji Tuhan ya. Kalau ada masih saling mengalah, saling kita mau koreksi diri. Ini yang sebenarnya salah nih gua apa siapa sih? Jangan tetap kita menyalahkan orang lain dulu, tapi koreksilah diri sendiri dulu. Kalau saya ada apa dengan suami saya, kesel boleh saudara.
bilang sama Tuhan, Tuhan, ini suami saya ini begini, bla 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 segala macam. Saya nggak mau cerita ke orang lain, saudara. Ntar jadi gosip. Saya lebih baik saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dia begini Tuhan, dia bikin saya begini Tuhan, dia begini Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Selesai air mata saya udah kering, semua udah keluar. Saya lega, saudara. Saya baru bisa mikir, iya ya, karena salah saya juga sih dia begitu ya. Begini. Akhirnya ketika dia bilang, saya mau maaf ya. Habis kamu sih, bla 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 bla. Weh, walaupun udah secara langsung saya lihat mukanya berubah, sudah aman, ya. Dan memang semakin masuk ke usia pernikahan yang semakin lama itu, kayak apa sih ya? Udah kayak temen sih, udah jadi kayak temen sih ya. Udah rasa gimana gitu. Tetapi tetap sih memang kadang-kadang saya bilang, saya menyadari kesalahan saya. Saya bukannya curhat, tetapi paling tidak mungkin bisa menjadi ini buat kita semua lah, itu kan belajar, sama-sama belajar, gitu kan. Sejak saya punya Veo, saya jujur mengakui, waktu saya dengan suami saya banyak kali tersita karena lebih banyak mengurusi si kecil. Sekarang sampai sekarang pun saya kadang-kadang ketika dia pulang kerja, saya di atas sama Veo, dan saya pun terlena sebetulnya dengan si kecil yang kalau mbaknya sudah pulang, dia pasti cari saya, main, mau minta ditemenin sama saya di atas. Lalu saya tersadar nggak boleh begini terus, apapun alasannya. Saya berusaha ketika dia pulang, ketika saya tahu, kecuali saya nggak dengar, saya nggak tahu dia pulang, saya masih di atas. Tapi ketika saya tahu dia pulang, saya turun ke bawah, saya ajak Veo ke bawah. Awalnya si Veo, nggak mau, aku mau di sini aja sama mami. Enggak, mami harus turun, papi mau makan, mami mesti temenin papi makan. Kan papi bisa makan sendiri. Namanya anak-anak enggak ngerti. Saya bilang enggak, mami tetap. Papi itu suaminya mami loh, mami harus temenin. Kamu nggak ngerti loh, nanti kamu ngerti. Terus dia diem aja. Ayo kalau mau, kamu ikut turun. Kalau nggak mau, kamu tunggu di atas. Nanti papi selesai makan, mami ke atas. Akhirnya walaupun kadang-kadang masih ngada, masih tetap kekeh saya suruh ke atas, saya berusaha untuk melakukan hal itu lagi, menemani suami saya untuk makan. Walaupun kadang-kadang waktu untuk ngobrol itu nggak ada, karena sudah ketika selesai makan langsung ke atas, sudah sama si Veo lah, dia mau sampai dia injek-injek saya lah segala macam gitu. Tapi saya tetap masih bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengingatkan saya, tidak dengan bertahan dengan ego saya, apalagi kalau lagi kesel. Waduh, itu menjadi alasan benar. Veo tidak mau ditinggal, tapi itu salah. Saya mengakui. Saya cuma bilang, saya berusaha semampu saya, walaupun tidak sempurna. Tapi puji Tuhan ya saudara, biarlah bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua, bahwa kita jangan berpegang dengan ego kita. Kita harus hidup di dalam apa yang Tuhan mau kita kerjakan, ya, supaya kita tetap berjaga, jangan jatuh ke dalam dosa dan percobaan. Lalu yang seterusnya, satu lagi ya, apa sih yang dapat membuat kita jatuh, saudara? Perkataan dusta tanpa kita sadar. Ini kecil tapi berbisa kalau orang bilang, dengan ucapan bibir yang itu bisa melukai banyak orang. Kadangkala kita tanpa sadar kata bohong, kata dusta, hanya untuk apa? Menutupi kesalahan kita. Benar enggak saudara? Saya akui, benar, pernah saya lakukan. Supaya suami saya nggak marah nih, saya bilang aja begini, dia kan nggak tahu, ya kan? Tapi hati kecil
kita bagaimana saudara? Pasti merasa tertundukkan. Nah, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita harus menjaga mulut kita saudara. Berhati-hati dengan mulut perkataan kita. Ada di dalam kitab yang lain, Amsal 4 ayat 24 katakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Oh, saudara, mulut yang serong, bibir yang dolak-dalik artinya perkataan yang berbelat-belit. Orang kalau suka ngomongnya belat-belit itu kadang-kadang, jangan salah, bukan karena pintar ngomong saudara, menyembunyikan sesuatu di sana. Percaya deh. Tapi nggak semua, nggak semua ya. Lalu sini dikatakan lagi, mengapa kita harus berjaga-jaga? Matius 24 ayat 42 katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lalu ayat yang ke-44 berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang saudara, karena memang tidak ada satupun yang tahu kecuali Bapa sendiri, ya kan? Yang kita perlu berjaga-jaga dari ketiga hal yang tadi sudah kita pelajari, perkataan kita, kesenangan dunia, persoalan, itu semua dapat membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan. Pada saat siang hari ini kalau Tuhan boleh mengingatkan kita, artinya Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pencobaan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi saudara. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kalau ketika tiba-tiba Tuhan datang atau tiba-tiba kita dijemput tanpa kita tahu kapan waktunya, kalau kita dalam keadaan bersih, artinya kita sudah membereskan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdosa, aku mohon pengampunanmu, bla 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 segala macam. Aku mau hidup dalam kebenaranmu, tuntunlah aku Tuhan. Benar-benar kita bertobat, Tuhan datang, kita nggak pusing, kita nggak takut. Kenapa orang bilang takut mati? Karena nggak siap. Kenapa nggak siap? Karena masih ada dosa. Benar nggak? Kalau kita udah, contoh begini deh saudara, kita melakukan kesalahan terhadap saya, contohnya sama suami saya, bilangnya ada kesalahan yang saya sembunyikan dari suami saya, walaupun dia nggak tahu sih sebetulnya, tapi kalau Tuhan masih tahu apa yang kita buat, ya kan, cuma contoh gitu. Dia nggak tahu apa yang saya buat. Ketika saya menyadari saya punya salah, saya mau datang deket-deket ngobrol sama dia tuh kayaknya berat. Kenapa? Ada yang saya sembunyiin, nggak lepas, nggak bebas, nggak bisa enjoy mau ngobrol atau apapun gitu. Karena ada yang disimpan, ada yang disembunyikan, saudara. Tetapi ketika misalnya saya datang sama suami saya mengakui di hadapan dia, Victoria, tadi gue udah bikin salah nih, gue bikin begini, bla 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 bla. Mau dia marah kan, mau enggak kan? Yang penting gue udah ngomong, ya kan? Udah mengakui di hadapan dia. Jadi kalaupun mau dia bukannya musuh atau apapun, saya mau datang sama dia, datang aja, karena saya udah plong, udah bebas, udah nggak ada yang saya sembunyikan lagi. Itu maksudnya saudara, ya ngerti kan maksudnya? Begitu pula kita. Dengan kalau kita di hadapan Tuhan ada sesuatu yang kurang baik di hadapan Tuhan yang ada dalam diri kita, kita nggak akan bisa lari, nggak akan bisa kita sembunyikan saudara. Pasti nggak damai sejahtera, bener nggak? Kalau saya sih begitu ya. Ketika saya merasa seperti itu, mau nggak mau saya berbalik, Tuhan ampuni saya, Tuhan tadi saya udah lakukan begini, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong, saya sadar saya salah. Ketika kita mengakui maka Dia adalah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni, maka menyucikan kita dari segala dosa, melanggar, kejahatan apapun. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Mari kita mau belajar menjaga hidup kita di hadapan Tuhan hari-hari ini, supaya ketika Tuhan datang tahun 2021 ini
motifnya Jakarta siaga 2 atau berapa sekarang. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Masih 11 bulan berapa hari ya kita melewati 2021. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi kita mau senantiasa berjaga, mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Paling tidak kita melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah boleh menjadi pengingat bagi setiap kita. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian yang tadi sebelum firman Tuhan kita nyanyikan.
Tapi kami mengakui daging kami seringkali berontak. Ampuni kami ya Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang sangat setia mengasihi kami. Ajari kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Di tengah persoalan yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Engkau ada menyertai kami Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh hidup di dalam kebenaran, bukan dalam kesenangan dunia yang sesaat ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami juga menjaga perkataan mulut bibir kami Tuhan, sehingga setiap perkataan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan sebaliknya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik bagi setiap hidup kami. Kami mau bawa setiap persoalan hidup kami Tuhan. Kami tahu ketika kami ada di dalam Engkau, maka Engkau akan turun tangan di tengah-tengah situasi dunia yang mencekam ini sekalipun Tuhan. Kami percaya kami anak-anak kami tetap ada dalam perlindungan-Mu. Kami ada dalam Tuhan kekuatan yang Engkau berikan. Kami ada dalam naungan kasih-Mu Bapa. Kami tahu tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tapi kamilah yang seringkali meninggalkan Engkau oleh keadaan dunia yang semakin membuat berat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau berbalik kepada jalan-Mu saat ini. Tuntun kami. Pegang tangan kami ya Bapa. Kami tahu kalau kami tidak akan mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Karena kami sangat terbatas Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Jadikan firman-Mu rema di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersiap karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah mengerti kapan Engkau datang untuk kali yang kedua. Bahkan ketika Tuhan Engkau mengatakan bahwa sudah selesai kami dengan dunia ini Pak. Kami mau Tuhan hidup kami dilayangkan Bapak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa memprotek hamba-Mu secara pribadi Tuhan. Apa yang telah disampaikan Tuhan bukan karena manusia Bapak, tapi hanya karena Roh-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu bagi kami semua. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini ya Bapak. Di doa ucapan syukur kami alaskan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Biar tetap kita berdoa dan berjaga-jaga karena dunia yang semakin hari semakin tua dan semakin jahat. Biar kita orang-orang percaya selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kita akan tamatkan ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kita sama bangkit berdiri, kita naik pujian. Kami memuji kebesaran. memuji dan memuliakan Engkau, bukan mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami yang ada di tempat ini senantiasa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, karena Engkau mengajar kami selalu berjaga-jaga dan berdoa.
bangsa dan negara kami ini Bapa. Engkau tolong Tuhan, dunia yang semakin hari semakin tua ini, biarlah Bapa uluran tangan kasih-Mu ada Bapa buat bangsa dan negara kami ini, sehingga satu ketika kami boleh melihat Engkau akan pulihkan kembali, sehingga semua boleh kembali normal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, buat hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara kami yang tergeletak sakit tidak berdaya Tuhan, mereka yang sakit apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan kami mengangkat tangan, kami memanggil nama-Mu Yesus yang hidup. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan menyaksikan kebesaran Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap kami berdoa Tuhan, Tuhan halal, Tuhan hancurkan COVID-19 ini Tuhan, lepaskan Tuhan dari dunia ini Bapa, sehingga kami boleh merasakan dan melihat pertolongan Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tetap hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian melayani Engkau, hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau percayai pada pagi hari ini. Apapun yang mereka jalani Tuhan, baik itu yang memimpin pujian, pemain musik, singer, penyambutan, overhead sound system, yang merekam hamba-Mu yang melayani Tuhan, setiap kami yang hadir, bahkan setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan, sebab kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Marturia dimanapun kami berada. Bahkan saat ini kami beribadah bersama Engkau Tuhan. Engkau melihat pekerjaan kami, pelayanan kami, perbuatan kami, studi kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, sampai orang tua, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Pelihara-Mu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, penghiburannya ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beralaskan